Kalau pakai, kalau terlalu lama sakit. Sakit? Dibuang aja. Dilempar tuh jilbab? Sakit kepala. Di luar atau di dalam rumah itu tuh? Di dalam rumah, di luar juga. Jawabnya teh mending serius ya, iya. Iya. Saya udah dari 2008. Ibu nggak ketawa loh ya. Iya, serius ya Bu ya? Iya. Iya. Sakit. Jadi Ibu... Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya masih bisa melihat semangatnya ibu-ibu yang hadir di studio ini ya. Begitupun dan bapak-bapak di sana. Bersama dengan saya Irfan Hakim dan juga Ustadz Danu. Indah dia siraman kalbu, sejukkan hati. Udah sarapan belum? Saya masakin cumi-cumi, mau? Pakai nasi anget ya? Tapi bentuknya dalam pantun aja ya. Pak Haji lapar, masak cumi-cumi. Masak cumi bakar diberi mentega. Wahai istri patuhilah suami. Maka insya Allah kelak bagimu surga. Amin ya rabbal alamin. Ada satu hadis riwayat Bukhari Muslim menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa beliau melihat wanita adalah penghuni neraka terbanyak. Seorang wanita pun bertanya kepada beliau, mengapa demikian ya Rasul? Rasulullah pun menjawab bahwa diantaranya karena wanita banyak yang durhaka kepada suaminya. A'udzubillahi min dzalik. Insya Allah yang di sini mah penghuni surga ya. Amin. Sudah minta izin belum ke suaminya pergi ke sini? Udah dibikinin sarapan suaminya? Tapi suaminya insya Allah ridho ya? Iya. Tema hari ini adalah ridho suami, surga untuk istri. Amin. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema ini adalah kemenangan kita. Para suami Ridho suami, surga untuk istri. Insya Allah ya Bu. Insya Allah. Amin amin mulu Ibu. Amin itu berdoa untuk diri sendiri. Karena sadar, waduh aku selalu ngelawan suami masalahnya. Jadi maunya masuk surga boleh sih kalau maunya ya. Tapi aplikasinya nih ya. Sebenarnya banyak antara hubungan suami istri dalam suatu keluarga itu sebenarnya bisa dikatakan gersang. Jadi kadang-kadang bulir-bulir iman itu sebenarnya rontok satu persatu. Ada sih memang yang semakin lama semakin mencari jalan Allah yang mulai jelas, diyakini baik, berdua itu saling paham, itu sangat bagus sekali. Tetapi tidak jarang suami istri itu senantiasa dalam kondisi perang. Yang saya amati banyak dari orang-orang yang saya tangani kasusnya dari sisi sakit, rata-rata memang ada pertempuran. Iya, pertempuran antara suami dengan istri. Suami dengan istri berantem, anaknya sakit ada. Suami jengkel sama istrinya, suaminya diem, suaminya stroke bisa. Suami jengkel sama istrinya, suaminya marah, jantung bisa. Si istri marah suami, kanker payudara bisa. Si istri ngomelin suami, kanker serviks bisa. Si istri suuzon sama suami, brodol rambutnya bisa. Rontok Rambutnya ini suuzon kan di sini, ya. Nah, sebenarnya kasus-kasus penyakit itu memang diawali dari sana. Jadi seorang yang menikah itu nggak ngerti tujuan menikahnya. Itu betul-betul saya sedih ya, karena saya ngalami langsung bertemu langsung dengan para
pasangan-pasangan yang di situ. Ada yang kemarin itu istrinya ketemu sama saya sudah 20 tahun dia sakit kepala. Istrinya nih? Istrinya udah ke dokter, mohon maaf nih bukan ini ya, udah ke dokter nggak ketemu, udah ini, ke orang pinter, ke dukun sampai apa aja nggak ketemu. Ketemunya sama saya itu cuma saya pandangin, Bu. Sering marah sama suami, melihat perilaku suami, Bu, iya nangis baru. Nah, kenapa habis bapaknya begini, begitu, begini, tak biarin aja curhat. Karena curhatnya itu nggak tahunya selesai curhat, selesai saya tanya, Ibu, sekarang pusingnya gimana? Dia diem ada. Kok hilang ya? Gitu. Padahal hanya curhat, mengeluarkan unek-unek seperti itu. Makanya kasus itu banyak, 20 tahun. Ini baru kemarin nih saya tangani. Jadi inilah yang saya bisa ceritakan. Bagaimana hubungan suami istri. Bagaimana suami bisa ridho terhadap istrinya. Ini harus paham betul. Bukan persoalan antara suami bilang aku ridho. Bukan itu. Ridho itu ada jalannya, ada akidahnya. Jadi nggak bisa hanya cuma suami bilang aku ridho. Mamanya si istri bilang, Pak aku mau kerja boleh. Boleh. Ridho nggak Pak? Suaminya diem aja. Dia pikir-pikir, kamu kerja di mana? Kerja di sini. Nggak taunya, oh kalau kerja di sini berarti uang belanjaan nambah lebih gede daripada saya. Akhirnya dia bilang, aku ridho. Nah ridhonya ini bukan ridho karena Allah Ta'ala. Tapi ridhonya agar karena uang belanjaan tambah. Nah itu juga sama. Jadi tidak bisa dimasukkan itu menjadi suatu keridhaan suami karena Allah Ta'ala. Jadi keridhaan itu jangan diganggu dengan alasan-alasan duniawi. Duniawi nggak bisa. Jadi suami ridho itu betul-betul ada tuntunannya. Kalau nggak ada tuntunannya dia ridho ya Allah tetap enggak. Karena nggak ada tuntunannya. Seperti itu. Jadi umpamanya mohon maaf nih ya. Jadi saya mengetahui hal-hal yang kurang baik terhadap seseorang suami istri. Kalau memang ini tidak baik, saya harus memutuskan. Saya nggak mau cerita hal ini harus saya tutup. Karena ini kalau nggak saya tutup kasihan suaminya terhadap istrinya seperti itu. Nah seperti itu saya harus menjaga. Nah keridhaan suami dengan istri beda dengan keadaan masalahnya. Jadi bukan hanya cuma ada suatu keadaan istrinya tanya suami bilang ridho, enggak. Suatu masalah yang sudah campur aduk itu bisa menjadi ridho dan tidaknya itu bagaimana si suami atau istri itu mengetahui standar akidah. Jadi emang harus satu jalan, satu level tentang kekuatan akidah itu sendiri. Betul. Makanya yang ngaji itu jangan ibu-ibunya aja, bapak-bapaknya juga hebat sudah mulai pada ngaji. Jadi keilmuannya juga seimbang ya Ustaz. Iya, biasanya gitu. Cuma kalau ibu-ibu itu kan biasanya nurut aja gitu. Kalau bapak-bapaknya biasanya kalau bapak insya Allah enggak ya. Maksudnya enggak itu enggak aneh-aneh. Biasanya kalau bapak-bapak itu ada ego, ada egois di sini. Jadi kalau diajak ngaji enggak. Dia belajar aja sendiri. Nah, kalau salah kan nggak ngerti. Nah ini juga harus hati-hati. Istilahnya kalau belajar agama harus ada gurunya. Intinya sih kalau suami istri harus saling mengingatkan satu dan yang lain untuk menuju sebuah kebaikan. Ya Ustaz ya, jangan ini sendiri. Akhirnya ketemu kayak adem ayam, cek orang rumah awet rajet nih ibunya. Awet rajet Ustaz. Itu? Jadi kayak rukun tapi padahal sebetulnya acak-acakan dalamnya gitu. Awet rajet. Iya. Awet tahu rajet itu. Iya kadang-kadang gitu saya nemuin ada suami istri kelihatan rukun. Di tempat pernikahan rukun, di tempat ini datang terus nggak taunya. Wih begitu ngeri. Insya Allah kita rumah tangganya tidak seperti itu ya. Insya Allah ya. Amin. Jadi kita istirahat dulu Ustaz. Oke. Ustaz istri ikut? Oh. Istri Ustaz ada di sana. Mana Ustaz istrinya? Ya, istri Ustaz juga hadir di sini. Mereka alhamdulillah saya suka tiap pagi sarapan bersama mereka. Aduh, ini rukun sekali. Alhamdulillah bisa jadi panutan juga ya. Ya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yani dari Bandung, Majalaya. Majalaya Bandung. Majalaya Bandung. Betul.
Kenapa Bu Yani? Saya keluarnya suka sakit kepala. Kalau pakai kerudung mau melempar aja. Hah? Kalau ikut pengawasan saya suka pingsan. Sebentar. Maaf, sehari-hari sudah pakai jilbab? Kalau terlalu lama sakit. Sakit? Dibuang aja. Dilempar tuh jilbab? Sakit kepala. Di luar atau di dalam rumah itu tuh? Di dalam rumah, di luar juga. Jawabnya teh mending serius ya. Iya. Iya. Saya udah dari 2008. Ibu nggak ketawa loh ya. Iya. Serius ya Bu ya? Iya, Iya. sakit. Jadi Ibu kalau itu panas gitu, buka gitu. Bukan panas, sakit. Sakit. Kepala saya sakit. sebelah. Kalau kelamaan pakai jilbab. Kalau enggak lama juga, kalau udah itu. Tapi kalau lagi sakit pokoknya pengen dilepas aja gitu. Kalau denger Kalau pengajian pingsan? Iya, pingsan. Kenapa? Sampai enggak tahu udah ini juga hampir 7 jahitan kepala saya. Kenapa? Kena tembok. Karena pingsan? Iya, kena pingsan. Ya Allah, udah lama itu tuh? Dari 2008. Oh udah 10 tahunan lebih, Iya. hampir 11. Sampai suami saya sampai depresi, sampai mati. Kasihan sama Meninggal? saya. Iya. Meninggal. Kapan itu? 2009. 2009, jadi Ibu sudah... Bahkan meninggalnya juga itu masuk sumur. Apa? Suami saya masuk sumur matinya. Kok bisa masuk sumur? Iya, nggak tahu. Kejebur? Iya, tahu-tahu itu tetangga pada menjerit-jerit. Dalam sumur itu ada api besar sana ke atas. Cek saha teh. Kata tetangga. Nah, habet ada api kan harusnya air. Iya, kan bilang sama saya mau sholat maghrib suami saya. Mau ambil wudhu. Tiba-tiba Iya, kejebur. iya nggak tahu nggak jebur. Aduh, udah setengah jam, kenapa belum keluar dari sumur? Dilihat nggak ada siapa-siapa. Ternyata di dalam sumur. Iya. Meninggalnya ketemu di dalam sumur. Iya. Itu sumurnya sumur ledeng tuh. Iya, sumur 14, sumur gali 14 Sumur meter. ini Iya. yang dipakai Iya. itu segini Bahkan itunya. polisi juga nggak percaya. Akhirnya diangkat. Iya, diangkat juga sama saudara saya. Dia juga saya langsung loncat. Diambil saya udah mati suami saya. Meninggal. Iya, udah meninggal. Bahkan meninggalnya juga seperti yang tidur pulas dia. Jadi meninggal Tapi di dalam tenggelam air. gitu? Iya, tenggelam. Tapi nggak ada air masuk sedikit pun. Iya, makanya tadinya saya teh mau matiin anak ini, tapi nggak bisa. Tar dulu. Iya. Naon atuh ibu nyares? Nggak tahu. Kalau kerasukan. Kalau kerasukan ibu pengen matiin siapa? Iya, saya teh ada yang mau matiin. Matiin siapa? Iya, yang ada yang mau. Ibu. Iya, nyakit saya tapi nggak bisa, gitu katanya. Kata siapa? Kata itu jin katanya. Iya. Yang masuk. Ibu tuh dikasih tahu sama siapa katanya kalau lagi kerasukan gitu? Kan kalau kemasukan tuh kan nggak sadar tuh. Sama adek. Ini adeknya? Iya. Sama keluarga. Sehat adek? Alhamdulillah. Alhamdulillah, iya. Jadi ibu kalau kemasukan itu suka ngomong apa aja, Dek? Suka ada yang mau bunuh, tapi dia udah ketabrak mobil, tapi nggak mati-mati. udah masuk. Tangan saya udah digoreng Udah nih. digoreng. Itu iya putih gitu. Iya. Tinggal tulang, tapi dia bagus lah. Tapi Masuk. saya nggak terasa sakit. Enggak, lagi masak tiba-tiba masuk ke Iya. Penggorengan. ke minyak panas. Ya. Iya. Terus Tapi udah nggak gitu. sakit. Bahkan nggak makan seminggu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya turun mau sholat aja. Ibu teh sakti. Iya. Katanya ada yang Ada yang mau bikin tumbal gitu, tapi enggak. Katanya Iya, tuh katanya siapa? Kata yang kalau saya sedang kesurupan. Jadi kalau kesurupan itu suka ngocehnya apa aja? mau bunuh dia, ada yang mau bunuh dia tapi tak akan dibunuh. Nah, ada saya yang menjaga katanya. Katanya, terus apa lagi? Apalagi Terus kalau saya mau kesurupan, katanya dari bawah pintu ada adik saya yang besar sama saya, ada itu asap, pelentung, celek perempuan gak pakai baju. Hah?
Gitu, Gitu tiba-tiba ya. gitu. Kalau udah ada perempuan Kalau udah itu langsung masuk ke kamar saya, Cana. dia. Cek saha ya Teh? Kata adik saya yang bungsu. Adenya bisa lihat. Iya, Suka bisa. ada asal, terus Jadi ada iya Orang. jadi orang perempuan gak pakai baju. Cana. terus Masuk ke kamar si saya mendekat takut, Cana dilihat aja. Cana. Tiba-tiba si Aa Cana, neng ya si Cana kejang deui. Cana. Kata si Ate. kesurupan, habis itu masih kesurupan. Iya kalau kesurupan teh kejang ini Ate teh. saha? Iya yang suami yang suami yang dulu Yang teh, dulu iya. sebelum meninggal. Dia sampai depresi. Depresi mikirin ibu Iya karena kata kesurupan dokter sering. mah, tapi nggak ada apa-apa, dan sehat cuma Jadi ibu ini. sudah sendiri 10 Iya. tahun ini. Udah baru lagi. Oh. Udah punya suami baru? Iya Kapan? dong, udah 4 tahun. 4 tahun ini. Ini gelis ibu teh geningannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Jadi mau sekarang mau saya Intinya udah capek, udah ya. diobatin. Mau dimatiin gak kena ya, mohon dikeluarin ya ke siapa? sama Pak Ustadz. Mohon dikeluarin. Saya udah capek, tapi saya kan suruhan. Suruhan. Suruhan Ada siapa? orang yang nyuruh saya Ini matiin masuk, sih dia. Katanya saya Ini mau dibikin masuk. tumbal. Tapi nggak dapet. Sebentar ini ngomong ibu kan? Udah manggil. Iya, kamu siapa? Baru 2 bulan. Ikuti aminin Pak Ustadz. Alhamdulillah. Kamu siapa? Saya udah ya. Udah. Jangan mau tahu. Hah? Sehatin aja saya. Apa? Kasihan dia Iya. udah 10 tahun. Hampir suaminya nggak ada. Saya bantu keluarin mau ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Ibu Yani, ya Allah. Memohon kepadamu ya Allah, agar yang beberapa tahun belakangan ini Ibu Yani sakit ya Allah. Aku mohon dan dimohonkan Ibu Yani agar Engkau berkenan memberikan kesembuhan ya Allah. Amin. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, jika di dalam tubuh Ibu Yani banyak sekali makhluk-makhluk yang menguasai Ibu Yani. Jika makhluk-makhluk tersebut masuk karena kesalahan dan dosa-dosa Ibu Yani ya Allah, aku mohon kepadamu agar Engkau ampuni kesalahan dan dosa-dosa Ibu Yani ya Allah. Amin. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, jika di dalam tubuh Ibu Yani banyak pengobatan-pengobatan musyrik dan juga ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuh Ibu Yani ya Allah, aku mohon kepadamu agar Engkau ampuni dosa musyrik Ibu Yani ya Allah. Dan aku mohon kepadamu agar Engkau keluarkan seluruh pengobatan-pengobatan musyrik yang ada dalam tubuhnya Ibu Yani ya Allah. Amin. Keluarkanlah seluruh pengobatan-pengobatan musyrik dan juga ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Ibu Yani ya Allah. Amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, jika di dalam tubuh Ibu Yani banyak sekali ilmu sihir tuh dan santet yang ada pada Ibu Yani ya Allah, aku mohon kepadamu agar Engkau keluarkan seluruh ilmu sihir tuh dan santet yang ada dalam tubuhnya Ibu Yani ya Allah. Amin. Keluarkanlah seluruh ilmu sihir tuh dan santet yang ada dalam tubuhnya Ibu Yani ya Allah. Amin. Keluarkanlah seluruh ilmu sihir tuh dan santet yang ada dalam tubuhnya Ibu Yani ya Allah. Amin. Dan Engkau kembalikan seluruh ilmu sihir tuh dan santet pada orang yang berbuat zalim pada Ibu Yani ya Allah. Amin. Dan balaslah dia sesuai dengan apa yang dia lakukan pada Ibu Yani ya Allah. Amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, jika di dalam tubuh Ibu Yani banyak sekali ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Ibu Yani ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah,
Agar jika ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Ibu Yani musyrik ya Allah. Aku mohon kepadamu agar kau ampuni dosa-dosa musyrik orang tua sebelum Ibu Yani ya Allah, amin. Dan kun fayakun. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Yani buka matanya. Buka matanya, istighfar. Istighfar, astagfirullahaladzim. Ibu bantu istighfar yuk, astagfirullahaladzim. Buka matanya, astagfirullahaladzim. Yuk, astagfirullah. Tenang, astagfirullahaladzim. Yuk, jari tangannya. Buka mata. Astagfirullahaladzim. Buka mata. Astagfirullah. Lemesin. Astagfirullahaladzim. Lemesin. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Tangannya lemesin Bu Yani. Astagfirullah. Yuk lemesin lagi. Astagfirullahaladzim. 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 Buka matanya Bu Yani. Astagfirullahaladzim. Buka mata. Astagfirullahaladzim. Lemesin. Tangannya lemes. Astagfirullahaladzim. Duduk. Astagfirullah. Yuk duduk, bisa duduk. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bu Yani duduk. Istighfar. Terus istighfar. Lebih khusyuk lagi dari hati. Yuk istighfar lagi. Astagfirullahaladzim. 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 Mundur. Astagfirullahaladzim. Bisa. Yuk berdiri, orang nggak sakit ya. Orang nggak sakit.